Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-35. Pada bagian yang ke-35 qala al-muallifu rahimahullah: kaifa nuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala sebagai dasar utama dalam pembahasan kita kali ini. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Maka berdasarkan ayat ini, caranya sederhana, mudah, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni. Ya, Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada manusia, siapapun yang mengaku cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cara kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan mendapatkan balasan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita mengaku cinta Allah namun tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan mencintai kita dan juga tidak mengampuni dosa kita. Tsaniyan, dalil yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya,
dan manusia seluruhnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita bahwa cara kita mencintai Rasulullah SAW yaitu dengan kita menjadikan kecintaan terhadap beliau sebagai sebuah amalan yang harus diwujudkan, ya. Jadi bukan hanya sekedar mencintai Nabi SAW dari segi pengakuan semata, tapi harus diwujudkan dengan amal perbuatan, ya. Sehingga kalau kita lebih mendahulukan cinta kita kepada manusia, kepada anak kita, kepada ayah kita, orang tua kita, dan kepada siapapun manusia yang ada, melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka di situ kita dianggap tidak beriman. Atau para ulama kita menyebutkan makna tidak beriman di sini adalah tidak sempurna. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian. Hingga Rasulullah SAW lebih dicintai daripada ayah, anak, dan manusia seluruhnya. Nah, sekarang kita baca poin yang ketiga yang akan menjelaskan dua dalil di atas. Qala al-muallifu rahimahullah, tufidu hadhil ayah. Poin yang ketiga, ayat ini, ya, ayat ini yaitu ayat yang pertama tadi memberikan faidah anna mahabbatallah, bahwa cinta kepada Allah takunu bittiba'i ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibuktikan dengan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atihi fima amara bih, dan mentaati apa yang beliau perintahkan, wa tarki ma naha anhu mimma jaa fi ahadithihi sahihah, dan juga meninggalkan apa yang beliau larang yang terdapat di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, allati bayyanaha linnas, yang beliau telah jelaskan kepada manusia. Sehingga wala takunul mahabbatu bittashadduki bil kalam, dan cinta itu bukan hanya dengan banyak berbicara, yaitu hanya sekedar pengakuan, ya, terlalu bertele-tele di dalam berbicara. Wa adamil amali, tetapi tidak mengamalkan bihadihi, petunjuk beliau, wa awamirihi wa sunnatihi, perintah-perintah dan sunnah-sunnah beliau. Ini faidah dari ayat yang pertama. Ya, jadi cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti segala yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang beliau perintahkan dikerjakan, yang beliau larang kita tinggalkan, bukan hanya sekedar pengakuan semata. Mengaku cinta namun tidak dibuktikan dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka ini tidak diterima. Rabi'an, yang keempat, wa yufiduna hadzal haditsus sahih, terkait dengan hadis yang tadi, ya. Jadi ayat yang pertama sudah diterangkan pada poin yang ketiga. Adapun hadis, ya, poin yang kedua diterangkan pada poin yang keempat ini. Dan hadis sahih yang kita baca tadi memberikan faedah kepada kita anna imanal muslim, bahwasanya keimanan seorang muslim la yaktamilu, tidak sempurna, hatta yuhibbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan, dengan sebuah cinta, tazidu ala mahabbatil waladi wal walidi wan nasi kullihim, ya, dengan kecintaan yang lebih besar daripada cinta terhadap anak,
orang tua dan manusia secara keseluruhan. Hatta tazida ala mahabbatil muslimi li nafsih. Bahkan cinta kepada Nabi harus lebih besar dibandingkan dengan cintanya seseorang muslim kepada dirinya sendiri. Ya, kama warada dzalika fi haditsin akhar, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang lain. Ya, jadi hadis yang tadi itu hanya menyebutkan 3, ya, yaitu tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia lebih mencintai Rasulullah SAW daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, ini menyisakan pertanyaan, kalau mencintai diri sendiri melebihi Rasul bagaimana? Kan nggak disebutkan di dalam hadis ini. Yang disebutkan hanya 3. Ya, jadi Rasul harus lebih dicintai daripada anak, orang tua, dan manusia secara keseluruhan. Maka terdapat dalam hadis yang lain sampai pun terhadap diri sendiri. Ya, sampai pun terhadap diri sendiri. Jadi tetap Rasulullah SAW lebih dicintai daripada diri sendiri. Wa yadhharu atharul mahabbati, dan nampak pengaruh cinta ini. Nah, ini akan berkaitan dengan ayat yang pertama tadi. Indama tata'aradu awamirur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertentangan antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nawahihi, dan larangan-larangan beliau ma'a syahawatin nafsi, dengan syahwat jiwanya. Jiwa kita menginginkan sesuatu, namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nah, disinilah baru kita bisa membuktikan apakah kita lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kita lebih mencintai diri sendiri. Kalau kita lebih mencintai diri sendiri, maka tentu ini tanda iman kita tidak sempurna. Ya. Demikian pula waragbati zaujati, ketika bertentangan dengan keinginan istri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita untuk berhijab misalnya, tapi istri kita tidak mau berhijab, lalu kita biarkan. Ya, kalau kita suruh istri kita berhijab, mungkin istri akan meminta cerai. Nah, daripada cerai, biarkan saja tidak berhijab. Nah, ini berarti kita lebih mendahulukan istri kita daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini baru kelihatan apakah benar pengakuan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Meskipun kita mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kalau ternyata praktek nyatanya istri kita menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kita penuhi keinginannya, maka ini apa? Sama saja, pengakuan tanpa pembuktian. Ya, wal auladi wan nasil ladina haula. Demikian pula tatkala bertentangan antara keinginan anak-anak kita dan manusia yang ada di sekitar kita. Kalau kita lebih dahulukan yaitu mereka daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan kita cinta kepada Rasul itu pengakuan yang dusta. Mengapa? Fa in kana muhibban sadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaddama awamirahu. Karena kalau cintanya itu jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan lebih mendahulukan perintah beliau. Wa khalafa nafsahu wa ahlahu wa syahawatihi wa man haulah, dan dia akan meninggalkan yaitu dirinya, anaknya atau keluarganya, dan syahwatnya dan siapapun yang ada di sisinya. Kalau ternyata dia lebih mencintai Rasulullah SAW, maka dia rela untuk menyelisihi keinginan jiwa, keinginan keluarga, dan apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya. Wa in kana kadziban, tapi kalau cintanya itu dusta,
hanya sekedar pengakuan belaka, asallaha wa rasulah, maka tentu mudah baginya untuk mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya, wa wafaqa syaitanahu wa hawah, dan sesuai dengan keinginan syaitannya dan hawa nafsunya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu butuh pembuktian. Ya, tidak bisa hanya sekedar pengakuan semata, dan ini kita terapkan dalam segala urusan-urusan kita. Yang namanya mengaku itu mudah, yang sulit apa? Membuktikan. Dalam urusan duniawi, ya, karyawan mengaku telah mengerjakan tugas dengan baik. Mana buktinya? Ternyata dilihat kinerjanya. Pekerjaan ini belum beres, ya, sering telat, kemudian juga sering bermain dan lain sebagainya. Nah, ngaku kinerjanya baik tapi buktinya tidak ada, maka tentu perusahaan tidak akan mengakui kinerjanya tadi. Ya, kamu hanya ngaku saja, kamu hanya pintar ngomong saja. Ya. Demikian pula ketika kita mencintai seseorang dan orang itu ingin untuk membuktikan cintanya, maka kita juga membuktikan. Kalau hanya mengaku cinta tapi tidak ada pembuktian, maka ini cinta yang palsu. Demikian pula terhadap Allah dan Rasulnya. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka ini bukan cinta yang sesungguhnya. Ini cinta yang palsu. Taib. Khamisan, yang kelima, idza sa'alta musliman hal tuhibbu rasulak, jika engkau bertanya kepada seorang muslim, apakah engkau mencintai Rasul, apakah engkau mencintai nabimu, ya, fayaqulu laka, maka tentu orang itu akan menjawab na'am. Bahkan ia mengatakan fadahu ruhi wa mali, demi ruh dan hartaku sebagai tebusannya, ya, agar terlihat meyakinkan. Dan seorang muslim tentu secara fitrahnya tidak ada yang berani mengatakan tidak, saya tidak cinta Rasul. Ya, kalau ada orang gila itu. Seorang muslim meskipun sekedar mengaku pasti akan mengatakan cinta kepada Rasul. Fa idza sa'altahu, kemudian apabila engkau tanya dia. Di sini perhatikan ya, penulis rahimahullah menyebutkan satu contoh, ya. Apa itu? Fa idza sa'altahu, kalau engkau tanya kepadanya, limadza tahliqu lihyatak, kenapa engkau mencukur jenggotmu? Wa tukhalifu awam amrahu fi kada wa kada, atau engkau menyelisihi perintah Rasul dalam hal ini dan itu. Ya, jadi ini hanya sekedar contoh, tapi sebenarnya yang diinginkan itu, kenapa engkau menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan perintah Rasulullah banyak, ya, banyak. Yang paling utama tentu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita jelaskan. Di antara hal yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yang dipahami dari hal ini, ya, kita jangan meniru mereka.
Jangan jadikan kuburan nabi, kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Dalam hal ini kalau umat Islam sebagai masjid. Ya. Maka kita terapkan, apakah Anda mencintai Rasul? Dijawab, iya, saya cinta Rasul. Rasul melarang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Tapi kenapa engkau melakukannya? Mana bukti cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wala tatashabbahu bihi fi mazharihi wa akhlaqihi wa tauhidihi. Dan ketika engkau tanya kepada dirinya tentang hal tersebut, maka tidak ada keserupaan antara penampilan, akhlak dan tauhidnya. Jadi enggak sesuai, ngaku cinta Rasul tetapi beberapa larangan-larangan Rasul diterjang. Ngaku cinta Rasul tetapi beberapa perintah-perintah Rasulullah SAW ditentang, tidak diamalkan, tidak dijalankan. Ya. Nah, akhirnya orang ini menjawab, ajabaka biqaulih. Dia akan menjawabmu dengan ucapannya, al-mahabbatu fil qalb. Yang namanya cinta itu ada di dalam hati. Seakan-akan nggak perlu dibuktikan. Seakan-akan gitu. Ya, tidak perlu ditampakkan, yang penting hatinya cinta. Wa qalbi thayyibun walhamdulillah, dan hatiku baik, hatiku bersih, tulus cinta kepada Nabi SAW. Naqulu lahu, maka kita katakan padanya, lau kana qalbuka thayyiban la dhahara ala jasadik. Ya, jadi kita jawab, kalau hatimu itu bersih, maka tentu akan nampak di dalam jasadmu. Di dalam apa? Amalmu, perbuatanmu. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya, baiklah seluruh apa yang diperbuat oleh tubuhnya. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya, rusaklah seluruh apa yang diperbuat oleh anggota tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu apa? Hati. Ya. Jadi hati yang baik akan membuahkan amal yang baik. Maka kalau ada orang yang mengatakan yang penting hatinya padahal amalnya itu tidak baik, maka ini bertentangan dengan hadis. Justru hati yang baik itu akan apa? Akan membuahkan amal yang baik. Ya. Dan ini senjata orang yang tidak memiliki alasan yang kuat di dalam membuktikan cintanya kepada Rasul dengan perbuatan. Ya. Cinta Rasul? Iya, saya cinta Rasul. Rela saya menebus harta dan jiwa. Ya. Tapi kenapa kau lakukan ini padahal Rasul itu melarang? Ya, kenapa kau tidak mengamalkan ini padahal Rasul memerintahkan dan mewajibkan? Akan yang penting hatinya. Hati saya cinta kepada Rasul. Hati saya murni dan tulus cinta kepada Rasul. Ya, itu jawaban yang senantiasa diucapkan. Maka kita memiliki hadis ini. Kalau hati itu baik, maka anggota tubuh itu akan baik. Justru perbuatanmu menyelisih Rasulullah SAW menunjukkan hatimu tidak baik. Ya, perbuatanmu menyelisihi petunjuk Nabi SAW menunjukkan hatimu tidak baik. Karena hati yang baik akan melahirkan amal yang baik. Jadi kita jangan tertipu, ya, dengan ungkapan yang penting hatinya. Ya. Ditambah lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka juga punya senjata. Apa itu?
mereka menjadikan tolak ukur manusia yang secara penampilan itu baik tetapi ternyata tidak baik. Contoh apa? Ya, orang yang wanita yang berjilbab tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, yang penting kan hatinya. Kenapa? Karena percuma berhijab tapi kalau hatinya kotor. Saya nggak berhijab tapi hati saya bersih, maka kita katakan dua-duanya salah. Ya, jangan mengkambing hitamkan orang lain. Anda salah, dia juga salah, dan masing-masing memiliki kesalahan. Anda salah karena tidak mau menjalankan perintah Rasul. Anda salah karena mengaku hatinya baik padahal tidak membuktikan dengan amal perbuatan. Sedangkan wanita yang engkau tuduh tadi tidak baik, dia baik di dalam menjalankan perintah Rasul yang itu, berhijab dan lain sebagainya, tapi dia tidak baik tatkala dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kita perlakukan dengan apa? Proporsional. Yang baik ya kita anggap baik, yang jelek ya kita anggap jelek. Seorang wanita yang tidak berhijab tapi tutur katanya baik, ya kita katakan ucapan Anda baik, akhlak Anda baik, tapi dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab Anda tidak baik. Ya, sebaliknya, wanita yang berhijab tetapi bicaranya kotor, suka berdusta, suka menggibah, dalam hal itu dia tidak baik. Namun dalam hal memakai hijab, dia telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana yang lebih baik daripada mereka? Wallahu a'lam. Ya, Allah yang Maha tahu. Ya, kita hanya menyampaikan faktanya. Pada orang ini kebaikannya seperti ini, kekurangannya ini. Pada orang itu kebaikannya ini, kekurangannya ini. Ya. Jangan kita jadikan kekurangan orang lain sebagai tameng bahwa kita lebih baik daripada dia. Itu aja begitu. Ya. Orang itu sholat tapi masih mencuri, yang mending saya nggak mencuri meskipun nggak sholat. Kan sering kita jumpai hal itu. Ya, maka masing-masing salah. Anda salahnya nggak sholat. Ya, tidak mencurinya bagus. Orang itu salahnya mencuri, sholatnya itu sudah memenuhi, yaitu tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Ya. Nah, oleh karena itu kita berbicara proporsional. Oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa kita hanya mengatakan yang penting kan hatinya. Hati dan amal perbuatan itu dua-duanya penting. Bahkan di antara indikasi hati kita baik, amal perbuatan kita juga apa? Baik. Ya, amal perbuatan kita juga apa? Baik. Taib. Kemudian sadisan yang keenam. Di sini al-mu'allif rahimahullah menyampaikan pengalaman beliau yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Perhatikan di sini. Ini hanya contoh kasus yang personal gitu ya, tetapi kita bisa mengambil pelajaran darinya. Beliau mengatakan dakhaltu iyadata tabibin muslim. Saya pernah mengunjungi, lebih tepatnya mungkin menjenguk atau mengunjungi ya, seorang dokter muslim. Faraitu suwarar rijal. Selalu saya melihat ada foto laki-laki, wanita dan wanita mu'allaqatin 'alal jidar, yang ditempel di dinding. Ya. Jadi ketika Syekh ini mengunjungi temannya, mengunjungi seorang dokter muslim, dia melihat di rumahnya itu ditempelkan gambar-gambar laki-laki dan wanita di dinding. Fazakartuhu binahyir Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'liqis suwar. Maka aku sebutkan kepadanya tentang larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggantungkan apa itu makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa di dinding. Di antaranya apa? Ancaman malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang yang ada gambar makhluk bernyawanya.
Farafadha qailan, maka dokter ini menjawab dengan mengatakan haula'i zumalai wa zamilati fil jami'ah. Oh, mereka ini teman-temanku di kampus dulu. Maksudnya bagaimana? Ya, sebagai kenangan bahwa mereka adalah teman-teman saat belajar dulu. Ya, ilman bi annal aktsariyata minhum kufar. Dan perlu diketahui, kebanyakan foto yang terpampang di dinding dokter tersebut adalah orang-orang kafir. Wala siyaman nisa allati yuzhirna syu'urahunna wa zinatahunna fi surah. Terlebih teman-teman wanita yang terpampang di foto tersebut, mereka menampilkan rambut-rambut mereka dan perhiasan mereka. Jadi tidak menutup apa? Aurat. Wa hum min biladi syuyu'iyah, dan mereka ini teman-temannya dokter muslim ini berasal dari negeri komunis. Ya. Wa kana hadzal tabibu biyahliqu lihyatahu. Ditambah lagi dokter ini mencukur jenggotnya. Fa nasahtuhu, maka aku pun menasihatinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar contoh kasus yang mungkin bisa berbeda antara pengalaman kita dengan yang lainnya. Ya, jadi orang ini menggantungkan gambar-gambar makhluk bernyawa di rumahnya. Di situ ada larangan Nabi SAW. Lalu apa? Dia membela diri, ini teman-temanku di kampus dulu. Ya, teman-teman di kampus dulu. Ditambah lagi yang ditempelkan di situ adalah orang-orang kafir, yang mereka berasal dari negeri komunis, yang wanita juga tidak menutup hijab. Tak mungkin wanita kafir menutup tubuhnya dengan hijab. Nah, ini menunjukkan apa? Dia lebih mencintai teman-temannya tersebut daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian fa'akhadathul izzatu bil itsmi. Ketika aku menasihatinya, maka dia merasa bangga. Dan dia membalas dengan suatu dosa. Dia mengatakan, saya mutu huwa haliqu lihiyatih. Ya, saya akan mati dalam keadaan tetap mencukur jenggot ini. Wal ajib, dan yang menakjubkan lagi, anna hadat tabibal mukhalifa li ta'alimi rasul yadda'i hubbahul kadhiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang jelas-jelas menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, dia mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak malu. Ya, tidak memiliki apa? Rasa malu. Ketika kita sampaikan Rasul melarang hal ini. Oh, ini hanya teman-temanku. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkan seorang laki-laki untuk memelihara jenggot. Enggak, aku akan mati dalam keadaan tetap seperti ini. Tapi kamu cinta Rasul? Iya, saya cinta Rasul tulus. Ya, subhanallah, enggak punya apa? Malu gitu ya. Makanya benar kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Ngaku cinta Rasul tetapi tidak mau mengikuti petunjuk Rasul SAW. Itu bagi orang yang sehat, orang yang cerdas, akan malu dia. Ya, tapi ketika rasa malu sudah dicabut dari manusia, ya terjadilah yang terjadi. Ya, terjadilah yang terjadi. Apa yang dikatakan A tapi perilakunya apa? B. Apa yang dikatakan B tetapi perilakunya C. Tidak sesuai dengan pengakuan dan pembuktiannya. Nah, wa yaqulu li, setelah itu dia mengatakan kepadaku, qul ya Rasulullah ana fi himak. Ya, dia mengatakan, katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku di dalam perlindunganmu. Ya, jadi dia merasa dengan kecintaannya tersebut pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melindungi dan membelanya nanti. Dan di sini ada kesalahan dalam masalah akidah. Apa?
dia langsung meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan yaitu arahan, memberikan petunjuk, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Sudah berapa hal yang diselisihi oleh dokter ini, ya, dalam masalah adab, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah. Itu pun dia tetap bersikukuh kalau dia tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka Syekh ini mengatakan kali ini fi nafsi, di dalam dirinya. Ya, tadi masih diladeni jamaah. Ya, pertama masuk rumah, Rasulullah melarang menggantungkan gambar makhluk bernyawa karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam terkembang makhluk bernyawa. Dijawab sama apa tadi? Oh, ini teman-temanku pas kuliah. Nah ini, jadi sudah bantah. Kemudian ketika masalah jenggot tadi, Rasulullah merintahkan laki-laki untuk memelihara jenggot. Biarkan saya nggak jenggotan sampai mati. Nah itu ya. Yang kedua. Yang ketiga, minta kepada Rasul. Ya, minta kepada Rasul SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam perlindunganmu. Maka kali ini qultu fi nafsi. Ya, aku bergumam di dalam diriku. Nampaknya saya ini sudah kapok gitu ya. Ketika dinasihati membantah, ya sudah batin saja. Apa? Anta ta'si amrahu thumma tadkhulu fi hima. Ya, kamu mendurhakai perintah Rasul, tapi kamu menganggap kamu akan masuk di dalam perlindungan Rasul. Wa hal yarda Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika syirk? Apakah ridha Rasulullah SAW dengan kesyirikanmu itu? Ini batin ya. Karena kalau disampaikan ya pasti akan ada jawabannya. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita. Kadangkala perlu kita itu menahan diri dari meneruskan perdebatan yang tidak ada ujung-ujungnya. Nasihat pertama disampaikan ternyata dibantah. Nasihat kedua ternyata bisa ngeles, ya sudah. Asal kita skarepmu. Gitu ya. Bukan berarti kita berhenti untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan. Tetapi kita khawatir justru akan berujung pada debat kusir. Ya, bagaimana tidak yang kita sampaikan dalil dibantah dengan perasaan, dibantah dengan logika. Maka kalau kita bawakan misalkan 10 dalil, lalu 10 dalil itu dibantah dengan pendapat, pemikiran, ya, perasaan, maka betapa berkurangnya dalil itu di mata manusia. Bahasa kita apa? Ya eman-eman dalilnya. Dalil itu disampaikan untuk diamalkan, untuk dimuliakan, tapi ini dimentahkan dengan ucapan manusia, pendapat manusia, perasaan manusia. Ya. Jadi kita merasa apa? Eman ya. Kalau dalil disampaikan tapi ternyata dibantah dengan ucapan manusia. Sudah cukup 2 kali, setelah itu terserah kamu ya. Nah, jadi Syekh itu bergumam dalam hatinya, bagaimana mungkin engkau berada di dalam perlindungan Rasul SAW sedangkan engkau sendiri yaitu berbuat syirik ya. Fanahnu war rasulu fihi mallahi wahdah, dan yang benar kita dan Rasulullah SAW itu berada di dalam perlindungan Allah, bukan Rasul yang melindungi ya. Jadi orang ini salahnya apa? Meminta kepada Rasul bahwa Rasul nanti akan melindunginya di hari kiamat ya. Jadi minta kepada Rasul ini syirik, dan mengakui Rasul bisa melindungi manusia ini juga apa? Kesyirikan ya, kesyirikan. Taib. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, sabi'an, inna mahabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ini poin utamanya. Tadi sudah kita sampaikan dan ini ditekankan sekali lagi. Sesungguhnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La takunu fil ihtifalat, tidaklah dengan sekedar merayakan, wa nasbiz zinah, dan membuat hiasan-hiasan, wa insyadil anasyid, dan melantunkan nasyid-nasyid, ya, pujian-pujian, allati la takhlu min munkar, yang tidak terlepas dari kemungkaran. Sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Iya, pertemuan sebelumnya. Kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam perayaan Maulid. Ya. Nah, pada bagian yang ke-34. Jadi Syekh di sini membahas tentang kemungkaran yang biasanya itu menyertai perayaan. Kemungkaran yang biasanya menyertai perayaan. Nah, jadi bukan dengan itu cara kita membuktikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, minal bid'ah, dari kebid'ahan-kebid'ahan, allati la aslalaha fid din, yang tidak ada asal usulnya di dalam agama. Bal takunul mahabbatu, bahkan cinta itu dibuktikan bittiba'i hadihi, dengan mengikuti petunjuk beliau, wat tamassuki bi sunnatihi, berpegang teguh dengan sunnah beliau, wa tadbiki ta'alimihi, dan mengamalkan, ya, dan menerapkan ajaran-ajaran beliau. Wa ma ahsana qaula syair, dan betapa indahnya ucapan seorang penyair, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, jika cintamu itu jujur, tentu engkau akan mencintainya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai itu senantiasa mentaatinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam hal duniawi tidak ada pertentangan, tidak ada yang membantah. Ya, suami istri mengaku saling cinta, tetapi ternyata mereka tidak saling membuktikan cintanya. Maka dengan mudah cintamu itu palsu, kan gitu. Ya, buktikan kalau kamu cinta kepadaku. Maka di masa-masa dahulu, ya, bukti cintaku kepadamu, aku akan membangun sekian ratus candi misalkan. Nah, untuk membuktikan apa? Cinta. Apa yang kamu inginkan, aku akan penuhi untuk membuktikan cintaku kepadamu. Ya, dalam masalah dunia tidak ada yang membantah. Namun kenapa dalam masalah agama dengan mudahnya yang penting hatinya? Bisa nggak diterima gitu? Bisa nggak diterima ketika pasangan suami istri, Mas, kamu kalau cinta aku tolong lakukan hal ini. Nggak perlu, yang penting hatinya. Yang penting aku cinta kamu, Dek. Ya buktikan, Mas, nggak perlu membuktikan itu. Ya, hal ini tidak akan bisa diterima dalam urusan dunia. Tapi kenapa dalam urusan agama hal ini seakan-akan adalah jawaban yang tidak terbantahkan? Ya, justru kalau kita minta pembuktian akan banyak alasan-alasan, bahkan dikuatkan dengan apa tadi? Dengan senandung, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya aku berada di dalam perlindunganmu. Nah, ini seakan-akan ini bukti kalau saya cinta Rasul. Ya, maka Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang semacam ini. Ya, sebagaimana di dunia orang-orang yang mengaku cinta tetapi tidak bisa membuktikan cintanya, ya tidak akan digubris. Ya, tidak akan apa? Digubris. Bahkan di antara ungkapan dalam bahasa Arab yang menjadi sesuatu yang masyhur tentang pengakuan mencintai atau mengenal seorang wanita yang bernama Laila. Nah, itu ya.
kullun yadda'i waslan bi Laila wa la tuqirru bidzaka. Ya, setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui mereka sedikit pun. Jadi artinya apa? Pengakuan tanpa pembuktian ini hal yang apa? Tidak ada gunanya. Maka lebih baik kita membuktikan tanpa perlu keluar-keluar mengaku cinta Rasul SAW. Bahkan kita mungkin merasa kayaknya cinta kita ini kurang. Kenapa? Karena kita masih banyak melanggar perintah Rasul SAW. Lalu kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini lebih baik daripada kita pede, percaya diri, mengaku cinta Rasul, seakan-akan kita dekat dengan Rasul, namun justru kita menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara pesan penting pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui kaidah ini, maka kita tidak akan tertipu dengan siapapun. Ya. Dan kebanyakan manusia karena tidak memiliki ilmu, ya tertipu dengan hal ini. Ya, tertipu dengan hal ini. Ya. Maka sebagai seorang muslim yang cerdas, kita harus benar-benar apa? Bisa membedakan mana pengakuan yang jujur dan mana pengakuan yang dusta. Meskipun pada akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya mendoakan semoga dapat hidayah. Namun yang penting kita tidak terpengaruh. Kita enggak mengikuti apa yang mereka sampaikan. Ya sudah, urusanmu sendiri. Yang penting aku berusaha konsisten. Cara mencintai Rasul ya seperti ini. Ya, baik Anda merasa ya ini kurang atau apalah. Karena apa, di antara mereka mengatakan cinta Rasul harus dengan merayakan, harus dengan mengadakan ini. Bahkan ya dengan mudahnya mereka mengatakan, katakanlah ya, nggak mau nyumbang acara, wah berarti nggak cinta Rasul. Sudah ini, ya sudah terserah Anda. Yang penting Allah yang Maha Tahu. Pembuktian cinta Rasul itu dengan mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kita merasa benarnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu datang dalam keadaan apa? Asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana dahulu. Maka fatuba lil ghuraba, sebagai hiburan bagi kita, berbahagialah orang-orang yang terasing. Ya, jadi jangan kita merasa sedih. Kenapa kok kita dianggap asing? Karena memang ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan ini kita pegang teguh sampai kita meninggal dunia. Ya, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi SAW dan kita mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, membahas tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.